sebuah keyakinan kelas ya. Ini bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu lebih konotasinya terhadap seperti menghukum. Tapi kalau keyakinan kelas itu artinya adalah lebih ketika saya melakukan hal ini itu untuk kembali lagi kepada diri kita sendiri. Contoh, tadi ada bacaan yang sudah ibu kirimkan ketika sudah di-set itu. Misalkan, kenapa kita harus membuang sampah? Untuk menyatakan Kebersihan. Apa lagi? Ada nilai apa lagi? Estetik, keindahan. Apa? Keimanan. Ada lagi? Nah, kesehatan. Jadi hari ini kita akan menentukan nilai-nilai kebajikan yang harus ada di kelas kita. Nilai-nilainya 3 aja ya, 3 lah cukup. Sebetulnya sih per kelas itu 2 sampai 7 nilai kebajikan. Tapi cukup hari ini nilai yang kita pilih 3. Ibu sudah mengirimkan ke Vika yang nilai kebajikan. Jadi hari ini kalian silahkan pilih nilai-nilai kebajikan yang sudah ibu share. Pilih 3 atau 5 sampai 5 nilai kebajikan. Dituliskan di kertas yang tadi sudah ibu berikan. Diskusikannya, pilih nilai kebajikan yang kira-kira menurut kalian itu urgent ya. Jadi penting. Memang untuk hari ini yang kita butuhkan itu nilai itu. Karena memang misalkan sudah hilang. Seperti salah satu contohnya misalkan nilai empati ya. Ibu rasa nilai itu sudah semakin menghilang. Pernah mengajar di salah satu kelas. Ini kan apa sih reot ya si kursinya. Jatuh. Mau kena ke orang pinggir temannya, si teman pinggirnya diam. Tidak membantu apa-apa. Muka hidup atau bagaimana? Berarti di sana kita bisa lihat bahwa sudah tidak ada lagi nilai empati. Ya, jadi pilih yang nilai yang betul-betul urgent. 3 sampai 5 nilai. Paham? Do, re, mi, fa, sol, la. Nah. Apa? Si. Ajis diam dulu di sini. Sudah semua diam. Do, re, mi, fa. Mana? Fa, sol, la, si. Do re mi fa re. Kelompok ini apa sih itunya? Rasa hormat menghargai hari ini. Ada pesan. Sambil kita pinggir juga ini bacakan. Dari sini ngapain aja? Sok. Rasa hormat menghargai bertanggung jawab. Kedamaian, kejujuran, dengan asal. Tenggang rasa. Oke, terima kasih. Ripan. Bacakan ya nilai yang kelompok yang lain apa saja. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kejujuran, amanah dan diplomatis, empati, kerjasama, percaya diri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mulia, toleransi, kedamaian dan kesatuan, kreativitas, gotong royong, peduli dan kedamaian. Oke, kira-kira Bager, ini kan ada rasa hormat, menghargai, tanggung jawab. Kira-kira 3 keyakinan kelas kita ya. Ini maka semuanya ya. Semuanya, tapi Ibu harapkan kita bisa
diskusikan sampai 3 keyakinan kelas kita kira-kira yang penting apa. Di sini yang banyak muncul itu rasa hormat, menghargai, tanggung jawab, kedamaian, kejujuran, tenggang rasa, cinta Tuhan, kejujuran, memecah masalah, beriman, toleransi, kreativitas, empati, kerjasama, percaya diri, menghargai, empati, beriman, gotong royong, peduli, kedamaian. Empati. Berarti apa yang tetap yang ini? Yang paling banyak di sini apa tadi ya? Rasa hormat. Beriman, Bu. Beriman. Oke, saya tuliskan ini. Siapa yang menuliskan di sini? Kejujuran yang tadi ya, yang paling banyak ya. Setuju nggak kalau nilai kebajikan yang pertama di kelas ini apa dulu? Beriman dulu. Oke, di sini tulisan berarti yang pertama adalah beriman, bertakwa, berakhlak mulia ya. Yang kedua apa? Jujur dulu, di sini banyak yang jujur. Siapa yang memegang jujur? Kejujuran. Cok sini tuliskan nih. Bawa pulpennya. Sini tuliskan. Siapa namanya? Bunga. Di sini belajar tulis kejujuran. Yang ketiga satu lagi apa? Empati, Bu, banyak. Empati. Raji tuliskan. 3 nama 5 W-nya 5 aja. Boy. 5 ya. Kalau tinggi boy. Enggak apa-apa. Namanya? Di sini apa? Empati. Barusan apa? Empati. Dia banyak mana? Empati. Apa saja? Indosan. Simpati. Yang keempat ada lagi yang perlu Pemeriksaan masalah. Rasa hormat. kerjasamanya sudah tinggi atau belum? Sudah. Berada dong. Tinggal saling menghargai, Bu. Ya, berarti satu lagi ya. Saling menghargai. Oke. Berarti di sini kerjasama. Kerjasama ya, berarti karena masih kurang gitu. Ya. Oke. Kompak. Satu lagi apa? Enggak apa-apa. Tuliskan siapa? Hormat. Ya, rasa hormat. Rasa hormat. Tuliskan. Siapa yang tulisan hormat? Ayo, Eta. Bisa sini. Bukan. Tulis di sini KM. Salah pulpen. Yang alamu makanya ibu disuruh ke depan. Hormat. Rasa Hormat bendera. hormat. Hormat bendera. Apa kan? Bukan ibu mana tadinya? Itu, Bu. Bukan. Kamu kan KM sini depan. Bacakan berarti nilai kebajikan yang kita ini apa saja? Bermain. Yang kita sepakati. Nilai pertama beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Masya Allah. Nilai kedua kejujuran. Nilai ketiga empati, nilai keempat kerjasama, nilai kelima rasa hormat. Tepuk tangan.
Oke, sip. Terus Wita Nurwanti. Oke, ini panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul bertatap maya dalam acara Guru Berbagi. Terima kasih kepada rekan-rekan pendidik yang hadir pada hari ini, yang telah meluangkan waktu, dan selamat datang di acara Guru dengan judul Pemahaman Budaya Positif di Lingkungan Sekolah. Oke. Saya Penti akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk waktu dan tempatnya, saya silakan. Mangga Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak Ibu Guru yang mengikuti kegiatan ini yang saya hormati. Saya memperkenalkan diri, nama saya Saifullah Sutisna, Kepala SMA Negeri 1 Sindangkerta. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Irma dan Ibu Gea yang akan memaparkan budaya positif di lingkungan Sekolah Seman 1 Sindangkerta. Saya sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan di diseminasi ini. Terima kasih juga saya ucapkan terhadap kegiatan-kegiatan guru penggerak yang dilaksanakan atau saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, paparan dan penjelasan akan disampaikan oleh Ibu Gea. Untuk Ibu Gea. Hah? Materinya udah masuk belum? Belum, Bu. Belum. Bu Penti di mute heula. Tapi nggak ada, Bu. Belum. Baik, Bapak Ibu, tunggu dulu sebentar. Ada. Ada bentar lagi. Ada, udah. Baik, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Gia Mutiara beserta dengan rekan saya dan teman saya yaitu Bu Irma Latifah akan mendiseminasi mengenai budaya positif. Ini merupakan tugas kami berdua di dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11 dan kami ini akan mendiseminasikan terutama di lingkungan sekolah yaitu di lingkungan Seman 1 Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat. Baik, buat Bu Irma ada tambahan? Langsung saja, saya salah aja. Salah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah,
Yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek dan rekan-rekan guru Seman 1 Sinakerta, terima kasih atas kehadirannya di dalam acara diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, terutama sekolah kita SMA Negeri 1 Sinakerta. Kami akan memaparkan beberapa materi dari budaya positif ini yang kita bisa implementasikan di SMA Negeri 1 Sinakerta. Baik, untuk beberapa materi selanjutnya, yaitu diantaranya adalah yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua apa itu disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima keyakinan kelas, yang keenam posisi kontrol restitusi, yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Baik, di dalam Ya, budaya enggak. positif itu betul banyak sekali materi yang akan kami sampaikan karena kami juga merasa sangat tertantang dalam modul 1.4 ini, di mana budaya positif itu terdiri dari perubahan paradigma belajar, disiplin belajar, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Baik, barusan yang sudah dipaparkan Bu Gea betul sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita selaku seorang pendidik itu harus menuntun anak sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman untuk melahirkan murid yang berprofil pelajar Pancasila. Baik, selanjutnya yaitu mengenai disiplin positif. Disiplin positif yaitu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau yang diyakini. Nilai positif juga merupakan salah satu cara penempatan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan, penghargaan, ataupun ancaman. Sehingga pada nantinya peserta didik memiliki motivasi diri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Namun sebelum ke situ, dari Bapak dan Ibu guru, setelah mendengar kata disiplin dulu sebelum ke disiplin positif, apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu setelah mendengar kata disiplin? Apa itu disiplin menurut Bapak dan Ibu? Pak Dodi, Bu, Apa Bu? menurut Pak Dodi disiplin itu apa? Kalau menurut saya disiplin itu ketaatan seseorang terhadap aturan yang berlaku. Siap, terima kasih. Oh, Pak Ada Dodi mau lagi? menjawab, Pak Dodi. Pak Dodi, Iya, sebetulnya disiplin itu berasal dari kata Yunani. Disiplin itu adalah proses pembelajaran, gitu Bu. Terima kasih. Betul. oke, sih. Apa yang diungkapkan oleh Pak Dodi sama Pak Dudi namanya hampir sama ya. Disiplin itu betul suatu proses pembelajaran, cuman kalau menurut disiplin positif itu suatu proses pembelajaran yang berasal dari dirinya sendiri, bukan dari paksaan dari orang lain atau menginginkan suatu penghargaan atau imbalan ataupun dia itu tidak ingin dihukum. Jadi disiplin positif di sini adalah berasal dari dirinya sendiri. Oke, tambahkan. Jadi betul sebetulnya proses pembelajaran yang dimaksud oleh Pak Dudi, mungkin dan Pak Dodi juga, sebetulnya menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, bahwa yang dikatakan dengan manusia merdeka itu adalah manusia disiplinkan dirinya, artinya kedisiplinan itu hadir betul-betul dari motivasi dari dalam manusia itu sendiri.
Selanjutnya, Bapak Ibu, materinya adalah setelah disiplin positif. Jadi bagaimana cara mendisiplinkan diri itu? Sebetulnya di sini yang pertama adalah dengan adanya sebuah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh manusia itu sendiri. Nilai-nilai kebajikan ini nanti akan diturunkan terhadap keyakinan kelas atau kesepakatan kelas atau keyakinan sekolah. Sebetulnya ada 6 sumber nilai kebajikan ini yang kami tampilkan hanya baru dari 3 sumber karena terlalu banyak. Jadi ketika kita akan membuat sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas, kita bisa ambil nilai kebajikan ini dari beberapa sumber ini, cukup 3 atau sampai 5 indikator dari nilai kebajikan yang dirasa penting, sangat urgent gitu ya ketika kita membuat. Jadi biarkan nanti anak-anak yang memilih beberapa nilai kebajikan ini. Jika itu adalah yang nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, itu kita diskusikan boleh sekolah kalau berdiskusi bersama dengan murid-murid kita. Baik, selanjutnya itu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini tadi berasal dari disiplin positif, di mana berasal dari dirinya sendiri, tanpa ada unsur paksaan. Namun, nilai-nilai kebajikan ini pada dasarnya adalah berasal dari peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Namun, kita lebih positif lagi dalam mencari nilai-nilai kebajikan dan sesuai dengan keadaan di sekolah ataupun Ya, itu dia. Itu beberapa pembentukan sebuah keyakinan kelas. Jadi kita ketahui ya Bapak Ibu, jadi kalau dalam lingkungan budaya positif itu biasanya maka pernyataan-pernyataannya pun harus bersifat positif konotasinya. Jadi kita rubah segala kalimat yang negatif menjadi positif. Tadi sudah diutarakan seperti contohnya, mari kita saling menghargai, mari kita saling tolong menolong. Itu salah satu contohnya. Kemudian dalam proses pembuatannya, semua warga sekolah itu betul-betul dilibatkan supaya memang itu hadir dari lubuk hati yang terdalam dari manusia itu sendiri dan mudah dipahami agar seluruh yang membuat itu bisa terhadap keyakinan kelas atau keyakinan selanjutnya ini beberapa dokumentasi ketika kami kemarin membuat kesepakatan kelas. Ini beberapa poinnya. Jadi seperti mari menjaga kebersihan, ayo memperkuat kebersamaan, ayo masuk kelas tepat waktu, selalu sholat zuhur berjamaah misalkan. Itu salah satu contohnya. betul, itu adalah dokumentasi yang telah kami lakukan sehingga menciptakan disiplin positif yang berasal dari jiwa peserta didik. Kita lanjut saja ke materi selanjutnya, yaitu adalah 5 kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar manusia ini penting kita paham. Orang ini adalah kebutuhan untuk bisa bertahan hidup. Jadi kalau kebutuhan bertahan hidup itu salah satu contohnya adalah bahwa manusia itu sangat membutuhkan makanan. Terbayang kalau manusia tidak makan dan minum dan tidak punya rumah, ya berarti itu akan sulit untuk bisa bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Betul
manusia itu memang selayaknya ingin disayangi, ingin mempunyai koneksi sosial yang bagus istilahnya ya. Yang ketiga, ini adalah kebutuhan perasaan. Manusia itu sendiri pasti ingin sekali didengarkan, memiliki rezeki, ingin memiliki rezeki, dia ingin menjadi terampil, dia ingin menjadi kompeten. Itu memang kebutuhan dasar sebagai penguasaan. Yang keempat adalah manusia itu butuh kebebasan, yang namanya kebebasan jelas. Jadi dia pasti akan ingin sekali menentukan pilihan hidupnya sendiri dan mampu mengendalikan arah sendiri dan bersifat mandiri biasanya. Yang terakhir, kebutuhan yang kelima adalah tentu saja kebutuhan kesenangan ini disebabkan oleh manusia. Dia ingin tertawa, dia ingin bermain. Pokoknya selayaknya manusia ya ingin senang ya hidup itu. Baik, selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti memiliki yang namanya kebutuhan, di mana kebutuhan dasar itu terdiri dari bertahan hidup, yaitu berupa kesehatan, rumah, pakaian, dan makanan. Itu merupakan kebutuhan yang sangat-sangat mendasar untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, menjadi kompeten, kebutuhan penguasaan yaitu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kemudian kebutuhan akan kebebasan di mana seseorang itu memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir yaitu kesenangan, mencari kesenangan yang nantinya bisa menghasilkan kita hidup menjadi lebih bahagia, bisa tertawa, dan bisa bermain secara bersama-sama. Loading. Baik, selanjutnya yaitu contoh kasus atau ilustrasi kasus di mana misalkan kita menjadi seorang wali kelas kelas 10 misalkan di SMP Pelindung, atau kita ganti saja di kelas 10 di SMA Negeri 1 Sindangkerta. Anda baru saja selesai menghadiri rapat guru dan ingin kembali ke ruang kelas Anda untuk melihat tim piket kelas Anda bekerja. Sesampainya di kelas Anda terkejut karena hanya ada 2 murid Anda yang sedang membersihkan kelas. Anda menyadari bahwa Ciko tidak ikut berpartisipasi dalam piket. Anda tahu betul bahwa Ciko hari ini masuk sekolah. Anda bertanya kepada murid-murid lain yang sedang piket dan mereka hanya menjawab bahwa Ciko tiba-tiba keluar begitu saja dari ruangan kelas dan membawa tasnya. Penasaran dengan hal itu, Anda mencoba mencari Ciko dan menemukannya di dalam warung depan sekolah atau kantin sekolah sedang jajan. Anda memutuskan untuk langsung berbicara dengan Riko di saat itu juga. Dari kasus tersebut, menurut Bapak dan Ibu, Ciko itu membutuhkan kebutuhan dasar apa? Jadi Ciko itu kebutuhan dasarnya apa dari kasus tersebut, dan setelah Ibu mengetahui kebutuhan dasar tersebut, apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan dalam menangani kasus tersebut? Mangga Bapak Ibu ada yang mau menjawab atau berpendapat? Bu Eis? Pak Dudi? Atau Bu Eis? Kita dulu sebentar ya. Oh iya. Lagi menganalisis ya Pak Dudi. Kalau ya dari kasus Ciko ini. Oh, Bu Eis katanya mau menjawab, Bu Eis. Oh, baik. Mangga, Bu Eis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu suaranya? Ada, jelas. Kalau menurut jelas. saya dari Ciko ini, Ciko itu membutuhkan kebebasan mungkin ya, karena Ciko merasa jenuh harus
mengerjakan tugas piketnya. Itu kalau menurut saya ya. Terus apa lagi ya itu teh? Apa yang akan Ibu Uis lakukan setelah mengetahui kebutuhan Riko? Riko Ciko. Apa yang Kan butuh kebebasan akan tuh, Boy. bertanya kepada Riko? Halo Bu Uis, masih ada? Oke, tadi menurut Bu Uis katanya si Ciko ini kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan akan kebebasan karena si Riko ini tidak mau mengerjakan piket, dia itu ingin bebas, ingin jajan ke kantin. Ya, jadi merasa jenuh, ya. Terus Bu Isa akan melakukan apa? Ya, saya akan bertanya kepada Ciko, kenapa Ciko tidak melakukan piket gitu, sedangkan piket itu kan sudah tanggung jawab dan sudah dibagikan di dalam kesepakatan kelas ya. Udah ada jadwalnya gitu, kenapa piket itu gitu. Paling saya akan bertanya seperti itu, Bapak Ibu. Oh ya, terima kasih Bu Is, tepat sekali betul apa yang akan dilakukan Cukup, oleh Bu. Bu Is. Jadi kembali menanyakan keyakinan kelas ya. Cukup, Bu Is, terima kasih. Ada lagi Pak Budi? Iya. Ya. Ya, baik. Baru 23 menit. Irma, Ya, Pak Dudi mangga. Ya, Pak Dudi. dengar ya. Kalau lihat dari analisis dari mulai kebutuhan apa tadi manusia ya, Ya, berkaitan 5 dengan kebutuhan dasar kebebasannya. manusia. Oh. Ada bertahan hidup Pak Dudi, kesenangan, Ini kaitan dengan kepuasaan, kira-kira yang mana? ini kaitan dengan kebebasannya, Bu. Oh, jadi kebutuhan kebebasan gitu ya. Nah, artinya kalau saya serap dari hal ini, kalau dari paparan awal dibicarakan bahwa tadi guru sebetulnya ini dalam proses penanganannya saja bagaimana ketika Bu Irma, menghadapi Bu, anak-anak Bu seperti Irma. ini. Baru 24 Pertama menit mungkin Bu Irma. kita bertanya alasannya seperti apa. Dan yang kedua, Baru 24 guru menit. itu kan bukan berbicara memerintah atau Mau di-cut melarang, dulu. tapi guru wajib menuntun atau mengajak. Artinya ketika si Ciko dianggap tanda kutip melakukan kesalahan atau ingkar dari tanggung jawabnya sebagai siswa, di mana beliau bertanggung jawab untuk melakukan piket bersih-bersih ya di kelas, tentunya guru harus bertanya alasan-alasan yang tadi. Soalnya baru Yang 25 kedua, menit. tidak boleh ada sanksi dan sebagainya. Artinya guru menuntun si anak itu, memberikan Harus 1 penjelasan jam. bahwa ini loh Ciko, tugas kamu seperti ini. Kalau memang kamu lapar atau mau ke kantin, nanti ibu perbolehkan atau bapak perbolehkan ketika nanti setelah beres tanggung jawabmu sebagai piket, kamu boleh jajan. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa jawaban dari Pak Dudi ya. Bahwa Ciko ini kebutuhan dasarnya adalah kebebasan. Dudi keren. Saya berikan aplaus buat Pak Dudi. Yang banyak plusnya. Atau cinta aja ya. Oh iya, tadi juga buat Bu Uis ya. Love ya Bu Uis. Ya, betul. Pak Dudi, betul sekali. Sepertinya Pak Dudi sudah cocok ini menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara ya, bahwa kita ini bukan untuk menghukumi seorang anak atau murid, tetapi untuk menuntun anak tersebut, istilahnya yang mendampingi lah ya, istilahnya bukan untuk menghukum anak tersebut. Betul, jadi kebutuhannya memang bisa kebebasan atau mungkin bertahan hidup juga bisa ya, karena si Ciko ini dia langsung ke kantin karena dia membutuhkan makanan. Terus yang kedua kan biasanya adalah ini berkaitan erat dengan faktor kasih sayang yang dia dapatkan mungkin ya. Biasanya kan kalau orang tuanya yang berkasih sayang mungkin dari rumah dia sudah siapkan bekal gitu ya untuk dibawa ke sekolah. Karena mungkin ini si Ciko
Entah kenapa dia tidak membawa bekal, akhirnya mungkin dia lapar sampai akhirnya dia meninggalkan kewajibannya untuk pergi ke kantin. Terima kasih Pak Dudi, Bu Uis Ya. atas selanjutnya, yaitu materi selanjutnya ini adalah motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu berperilaku pasti ada motifnya ya, ada tujuannya atau motivasinya. Biasanya motivasi itu ditimbulkannya itu dari dua hal. Bisa dia menimbulkannya dari dalam dirinya, ada yang dari luar. Kalau kita lihat di sini, motivasi internal itu lebih terhadap menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dia punya di dalam dirinya. Itu lebih menghargai kepada dirinya ya. Perilaku yang dia timbulkan itu untuk lebih menghargai dirinya. Kalau yang kita lihat motivasi eksternal itu karena dia berbuat seperti itu karena istilahnya adalah untuk menghindari sebuah hukuman atau misalkan untuk mendapatkan sebuah imbalan. Itu biasanya motivasinya datang dari motivasi eksternal. Baik, untuk motivasi perilaku manusia terdiri dari dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Suaranya. Untuk motivasi eksternal, suara. Baik, selanjutnya itu motivasi perilaku. Baik, selanjutnya yaitu mengenai motivasi perilaku manusia. Dibagi menjadi dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Di mana motivasi eksternal yaitu motivasinya berasal dari orang lain atau berasal dari faktor lain, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari pihak lain. Sedangkan motivasi internal yaitu motivasi yang berasal dari dirinya sendiri, kemudian yang mereka inginkan untuk dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Apalagi setelah saya menganalisis dan melihat-lihat di semua satu Sinangkerta, peserta didiknya itu masih kebanyakan di motivasi eksternal. Biasanya mereka mengerjakan tugas itu karena takut dihukum ataupun mengerjakan tugas karena ingin mendapatkan pujian atau imbalan dari guru tertentu. Selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Kita sebagai seorang guru berada di posisi mana? Nah, Baik, Bapak Ibu, ya itulah tadi penggambaran atau contoh 5 posisi kontrol seorang guru dari mulai menjadi penghukum, membuat merasa bersalah, menjadi teman, ada yang juga yang menjadi pemantau, dan yang terakhir adalah posisi seorang manajer. Bapak Ibu, silakan ada yang mau berpendapat ketika kita melihat tadi 5 video tadi, mangga. Oh iya. ya, mangga Pak Dudi. Mangga. Terima kasih semangatnya, mantap. Keren Pak Dudi. Insya Allah masih semangat. Kan ini demi kebaikan kita bersama. Mangga Pak Dudi Iya, terima kasih. Mangga Pak Dudi untuk memberikan sarannya terhadap video yang telah disaksikan. Pertama kaitan dengan motivasi perilaku, Bu ya. Memang kita membutuhkan motivasi eksternal maupun internal. Cuman yang lebih fokus kepada motivasi perilaku internal, di mana ada pepatah bilang kalau kita ingin dihargai, hargai dulu diri sendiri. Artinya kita mengajak terhadap siswa bahwa kalau ingin dihargai orang, ya hargai diri sendiri. Artinya siswa dituntut untuk bertanggung jawab terhadap perilaku dirinya sendiri. Terus yang kedua kaitan dengan posisi kontrol guru, ada 5 poin penting di situ. Nah, kadang-kadang kita berperilaku penghukum juga. Kadang-kadang juga dituntut, kadang-kadang siswa merasa bersalah. Kadang-kadang kita menyalahkan anak. Yang ketiga sebagai posisi teman.
Nah ini yang paling penting sebetulnya Bu, dimana memang kalau kurikulum sebelumnya siswa itu dibikin partner, teman bermain, teman belajar. Jadi si anak tidak ada sekatan-sekatan dengan kita. Oh ini mah guru, oh ini mah dan lain-lain sebagainya. Sehingga anak betul-betul bahagia, ceria dalam menghadapi sebuah pembelajaran. Kadang-kadang juga perlu kita sebagai pemantau untuk mengevaluasi anak. Kaitan dengan kegiatan anak, apakah anak ini benar-benar belajar atau tidak, atau perlu ada perbaikan. Kadang-kadang kita kan butuh penilaian kaitan dengan akademiknya, keterampilannya, dan juga sikapnya. Dan yang paling top yaitu manajer, memang perlu sangat-sangat sekali dan memang sulit kita untuk mencapai ke tahapan manajerial tersebut. Artinya guru harus betul-betul mempunyai dalam hal sumber daya manusianya. Nah dalam punten Pak Asdar sekedap. Nah dalam hal ini tentunya kita sebagai guru dituntut perlu memahami betul situasi, kondisi siswa seutuhnya, apalagi kaitan dengan tadi dibahas kaitan dengan diferensiasi. Artinya guru harus betul-betul mampu kaitan dengan penilaian akademiknya, keterampilannya, sikapnya disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Artinya guru tidak bisa menyamaratakan atau menyentuh dengan proses yang sama, pola yang sama. Tidak, artinya disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Begitu kayaknya Bu. Jadi kalau tadi dalam tahapan video kita harus menjadi top manager yang baik lah gitu. Oke, sementara itu mungkin Irma Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cocok ya Pak Dodi. Cocok dari kepala sekolah. Luar biasa jawaban dari Pak Dudi. Pak Dudi, terima kasih. Luar biasa ya lengkap jawaban dari Pak Dudi. Jadi kalau menurut Pak Dudi berarti ada kalanya kita bisa menjadi seorang penghukum mungkin ya. Ada kalanya kita harus menjadi teman, ada kalanya menjadi pemantau, ada kalanya juga jadi pembuat merasa bersalah. Memang yang paling disarankan itu adalah dan jadi istilahnya kita juga masih belajar ya untuk menjadi seorang manajer itu seperti apa ketika berhadapan dengan seorang murid. Tapi marilah kita belajar terus agar posisi kita itu tidak menjadi seorang penghukum, teman, atau pembuat merasa bersalah. Kenapa? Karena di situ ada banyak sekali dampak akibat negatifnya ketika menjadi seorang penghukum. Ternyata si anak itu bisa merasa sakit hati atau mungkin nantinya adalah malah balik dendam ke guru itu sendiri. Ketika kita menjadi seorang teman, itu ternyata bisa membuat tidak hormat ke guru yang dia anggap sebagai teman itu gitu. Ke guru yang lain malah dia tidak mau mengerjakan tugas dan sebagainya. Itu sebetulnya ada dampak negatif dari soal kontrol kecuali yang kontrol manajer. Jadi kalau yang belajar mungkin kalau masih kali ya kita bisa gunakan sering. Aku menambahkan sedikit, aku. Nah, dari video tersebut kita juga dapat mengetahui bahwa posisi kontrol yang ideal itu adalah sebagai manajer. Dan tadi juga Pak Dudi sudah menjawab dan sudah berpendapat. Betul sekali, kita harus lihat dulu situasinya, posisi manakah nanti kita posisikan kita sebagai seorang guru, apakah sebagai teman, penghukum, pembuat masalah, pemantau, ataupun sebagai manajer. Namun tadi sesuai dengan penjelasan di video tersebut, apabila kita menjadi seorang penghukum, pembuat merasa bersalah biasanya akan memberikan dampak negatif berupa sakit hati ataupun merasa tidak suka kepada kita yang pada akhirnya nanti membuat anak tersebut kepada kita menjadi cuek dan tidak hormat lagi. Kemudian kalau di posisi teman, betul, saya juga merasakan sendiri bahwa di posisi teman itu murid menjadi tidak hormat kepada kita karena merasa kita itu adalah sebagai temannya, sehingga tidak ada batasan sedikit pun terhadap kita. Ke materi selanjutnya. Baik.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai segitiga restitusi. Untuk mengetahui mengenai segitiga restitusi, mari kita saksikan video yang akan ditayangkan. Oh, berarti naik ke sana, Bu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Panah, Bu, panah yang ada 14, 20. Panah, akan ada panah gini 14, garis miring 20. Panah yang itu aja, klik-klik. Nah, itu. Ya, video lagi. Satu lagi. Yang ke-16 berarti. Nah, itu. Ya. Loading. Bapak Ibu, lihat video yang berposisi control manager ya. Pak, sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. 53 Pasti menit. kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Beres. Pokoknya mau Iyalah, masa saya diam menginikan saja, yang Pak. ini pendapat. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia perbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau masih, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Dari video tersebut,
kita dapat mengetahui proses mengenai segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi yaitu merupakan suatu dialog yang dilakukan oleh guru agar si siswa tersebut nantinya akan menjadi seseorang siswa yang memiliki tanggung jawab dan mandiri, di mana tadi segitiga restitusi terdiri dari menstabilkan identitas yang pertama, yang keduanya adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiganya adalah menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu, dari pemaparan video tersebut kita mengetahui ya sebetulnya ini adalah materi tentang restitusi. Jadi restitusi itu adalah cara menanamkan disiplin positif pada anak untuk wujud yang berbudaya positif sebetulnya. Nah kemudian timbullah dari restitusi itu adalah sebuah segitiga. Jadi prosesnya itu diambil dengan cara segitiga restitusi. Jadi yang pertama itu ada menstabilkan identitas si anak itu sendiri ketika berbuat kesalahan, wajar tidaknya. Yang kedua adalah validasi tindakannya, apakah betul siswa tersebut melakukan kesalahannya. Dan yang ketiga, jadi kembali itu anak guru tersadar terhadap keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah mereka buat. Baik Bapak Ibu, ada yang berpendapat atau mungkin mau berefleksi terhadap kegiatan kita hari ini tentang pemaparan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi sebetulnya tidak hanya di lingkungan sekolah, kita bisa mengimplementasikan beberapa materi budaya positif ini di lingkungan keluarga, di lingkungan luar, di masyarakat. Hal-hal seperti ini sebetulnya perlu kita terapkan di lingkungan luar juga. Dari saya, dari rekan-rekan sekalian, ada yang mau refleksikan terhadap kegiatan kita hari ini? Mangga Bapak Ibu. Mangga Bapak Ibu. Mangga Pak Dudi mau merefleksikan mengenai materi budaya positif setelah yang disampaikan oleh saya dan juga Bu Irma. Silahkan. Baik, aduh saya lagi nggak apa-apa ya. Ini penasaran, memang tertantang ini, luar biasa. Jadi kalau melihat video tersebut banyak proses pembelajaran di mana kita selaku guru ada istilah mengembalikan lagi ke awal kita, mengembalikan ke dasar, di mana dari siswa oleh siswa untuk siswa. Artinya guru mengembalikan lagi proses rasa bersalahnya seperti apa, proses perbaikannya seperti apa, dan siswa sendiri yang menjawab, sehingga siswa menyadari betul bahwa kesalahannya seperti apa dan proses memperbaiki dirinya seperti apa, sehingga siswa terlatih untuk hidup lebih bersabar, lebih friendly, bersahabat, lebih menghargai dirinya sendiri untuk dihargai orang lain. Nah, pada intinya seperti itu mungkin refleksi pada hari ini. Banyak pembelajaran yang saya dapatkan. Terima kasih Bu Gea, Bu Irma, luar biasa. Ternyata kita jauh, masih sangat-sangat jauh menghadapi siswa-siswa yang seperti tadi itu gitu. Contoh paparan-paparannya luar biasa. Dan mudah-mudahan kita bisa memposisikan diri seperti itu, sehingga siswa tidak merasa disalahkan, justru dia akan memperbaiki dirinya dengan proses kesalahannya, dan siswa akan merasa lebih bersabar lagi menghadapi proses kehidupan, sehingga bisa menerapkan disiplin positif, bisa menerapkan budaya positif, atau istilah segitiga restitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dudi, sangat keren, luar biasa jawabannya. Semoga dari beberapa materi hari ini yang telah dipaparkan, dari mulai disiplin positif, motivasi, intrinsik, kemudian keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, kebutuhan dasar. Semoga dari materi ini
bisa kita implementasikan di sekolah kita yang tercinta maupun di luar sekolah supaya menghasilkan lingkungannya yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk melakukan sebuah proses pembelajaran. Jadi menghasilkan manusia atau murid yang berprofil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu semua atas waktunya yang telah disempatkan. Terima kasih banyak saya ucapkan. Semoga ilmu yang kita paparkan semoga ini bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dipoto dulu. Nanti dulu Pak, aku soalnya kan ini berdua Pak, sabar Pak. Baik, terima kasih untuk jawaban dari Pak Dodi, sungguh sangat menginspirasi, sangat tepat sekali. Dari budaya positif ini kita banyak sekali mendapatkan pembelajaran, apalagi bagi kita seorang guru. Dan tujuan kami berdua memberikan materi tersebut bukan untuk menggurui, tapi untuk sharing dan saling berbagi bahwa selama ini kita masih kurang tepat dalam memposisikan diri kita. Dan semoga dengan materi ini kita dapat memajukan lagi sekolah kita, terutama Seman 1 Sindangkerta, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif, nyaman, aman, dan menyenangkan, dan juga mendorong siswa untuk menjadi lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Terima kasih juga untuk waktunya Bapak Ibu guru yang hebat-hebat telah ikut bergabung dalam sesi guru berbagi ini. Semoga dari materi ini dapat memberikan manfaat terutama bagi kita semua. Cukup sekian yang dapat saya paparkan mengenai materi budaya positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya kita foto bersama dulu. Mau sama siapa deh foto? Sama Bu Irma? Ya, Bapak Ibu. Kayaknya bebas aja ya. Kita foto dulu. 1, 2, 3. Nah, terima kasih. Selanjutnya, mangga Bu Ferti. Kameranya belum dibuka. Belum pada dibuka foto apanya. Udah Pak. Oh, sudah ada Pak. Sudah ada gambar Pak Dudi. Mungkin mau dipoto lagi Bu Irma. Udah, ya ini sudah dipoto beberapa kali. Ya Pak Dudi ini ya. Lengkap persoalannya. Mangga Bu Ferti. Dibuka aja Pak Dudi, kita tutup acara ini dengan aduh kali buku Pak Dudi. Sama siapa? Oke, baik, demikian acara guru berbagi. Yang dapat disimpulkan adalah budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, guru hendaklah mampu menjalankan peran dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dilanjutkan oleh sebuah penutupan doa. Pak Dudi boleh menutup dengan doa. Saya minta. Berdoa ya, buat doa tidur. Oke, baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Acara dari awal sampai akhir selesai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbik firli wa li warhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husnul rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa
kafir anna sayyatina wa tawaffana ma'al abrar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir dzambi kullahu dikawjulahu wa awaluhu wa akhiruhu wa la tawasurrah. Allahumma inna dalam tunaksim duluman kasirun kabiran wa bala yaghfiruna dunuba ila anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan birizki wa barakatan birizki wa taubatan qabal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin lana bis sakaratil maut wan nazata minan nar wal afainal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Irma dan juga Bu Gea untuk pemaparan tentang budaya positif. Saya jadi banyak mengerti hal-hal baru tentang posisi saya sebagai guru itu harusnya seperti apa. Mungkin selama ini saya sering membuat kesalahan dengan memposisikan diri saya sebagai penghukum atau kadang-kadang sebagai teman, padahal itu tidak pantas gitu ya, tidak akan membawa budaya positif kepada siswa gitu. Jadi sekarang saya tahu apa yang harus saya lakukan. Mudah-mudahan saya bisa mengimplementasikan apa yang tadi sudah saya dapat dengan lebih baik lagi. Mudah-mudahan bukan hanya saya juga tapi rekan-rekan semua juga bisa gitu, supaya seperti yang tadi dikatakan bahwa sekolah itu harus nyaman, aman dan juga menyenangkan gitu, supaya proses pembelajaran itu bukan menjadi beban bagi murid-murid kita tapi menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu, sehingga akan lebih berkesan kepada mereka, akan lebih dapat gitu apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka itu akan lebih mudah untuk dicerna oleh para murid kalau dalam suasana yang menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan tadi, terima kasih kepada Bu Irma dan Bu Gea yang sudah memaparkan tentang budaya positif. Tentunya ada hal-hal baru ya yang saya dapatkan, terutama tadi masalah guru yang ada penghukum dan sebagainya gitu ya. Mungkin perlu di ini juga kita itu hukuman perlu gitu ya. Tapi bukan hukuman, tapi yang namanya hukuman sama konsekuensi. Jadi beda antara hukuman sama konsekuensi. Jadi jangan kalau hukuman itu nggak ada hubungannya dengan yang kita ajarkan. Tapi kalau konsekuensi berarti misalkan kalau anak itu membuang sampah sembarangan, berarti hukumannya ya harus sesuai dengan apa yang dilakukannya gitu. Misalkan jadi membungutnya atau membersihkannya seperti itu. Jadi ada materi-materi baru juga yang mudah-mudahan budaya positif ini bisa kita lebih tingkatkan lagi di Seman 1 Sindangkerta. Bagaimana kita membuat kesepakatan kelas gitu ya. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.